Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kepanjen Kidul, para lurah sekecamatan Kepanjen Kidul, hadirin tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua RW, Ketua LPMK sekecamatan Kepanjen Kidul. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita bersama dapat hadir di Aula Kecamatan Kepanjen Kidul dalam rangka pembukaan Musrenbang RKPD tahun 2022 Kecamatan Kepanjen Kidul yang dilaksanakan secara virtual. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ya. WA kok dengan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin disilakan. Untuk memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan Musrenbang pada pagi hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa bersama. Doakan dipimpin oleh Bapak Muhammad Kunur Ma'arif. Disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rahmat dan karuniamu kami dalam rangka Musrenbang RKPD tingkat kecamatan tahun 2022. Limpahkan rahmat dan hidayahmu agar kegiatan ini menjadi kegiatan yang Engkau ridhoi, bermakna dan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah, yang Maha Perkasa dan yang Maha Mengatur, jadikan kegiatan ini sebagai sarana menumpahkan seluruh perhatian pembangunan wilayah kami. Wujudkan tata masyarakat kami yang adil dan makmur, bahagia, lahir dan batin dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tubuh suburkan pada hati kami sifat amanah agar kehidupan kami terhindar dari segala fitnah yang mengarah pada perpecahan dan kehancuran.
Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih, Penyayang, dan Maha Pengampun, yang memberi ketentraman dalam hati kami. Di tengah situasi saat ini, kami bersimpuh memohon ampun atas dosa dan kekhilafan kami, dosa para pemimpin kami, dan pendahulu kami, serta dosa orang tua kami. Kami lemah tak berdaya, sedangkan Engkau Maha Kuasa. Kami tidak mampu mengusir dan membasmi virus corona ini tanpa campur tangan-Mu ya Rob. Lindungi kami, keluarga kami, sahabat kami, dan teman-teman kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Musbang RKPD tahun 2022 oleh Camat Kepanjen Kidul Kota Blitar kepada Bapak Parminto SOS MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila, salam Pancasila. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu anggota DPRD Kota Blitar, daerah pemilihan Kecamatan Kepanjen Kidul yang hari ini tersorawuh, Pak Yudi Mera, Pak Said, Pak Guntur, Mas Pur, Bu Eli, selamat datang, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau semuanya, ini olahraga nih. Karena momentum yang sangat hebat ini bisa dihadiri beliau untuk mengawal rencana program pembangunan di kecamatan kita. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Bapeda Kota Blitar, Pak Sidik Sugeng Rawuh, meskipun beliau warga kecamatan tapi full all out untuk ikut mengawal di musren kita. Bapak Ibu semuanya yang mewakili dari 7 kelurahan yang saat ini virtual. Jadi ada 4 tempat di Kelurahan Bendo, di Kelurahan Kauman, dan di Panti PKK yang saya hormati ada Pak Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kasibang, dan 3 perwakilan dari tokoh di Kelurahan, Bapak Ibu-Ibu dari Forkompimcam, Dr. Triana Rawuh, dari KUA diwakili, dari Kapolsek dan Danramil sudah berjalan di sini. Marilah pertama sejenak kita memberikan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, karena di tengah-tengah pandemi kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat utamanya sehat, sehingga bisa rawuh dengan hari ini, paling tidak mengawal perencanaan pembangunan untuk 2022 nanti bisa aman, berkah, dan aman dari COVID. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Bapeda yang saya hormati, ada 2 hal yang ingin saya laporkan pada kesempatan hari ini. Nanti pertama karena musren sendiri, yang kedua perkembangan dan penanganan COVID di kecamatan kita. Yang pertama terkait dengan Musrenbang, ada hal baru pada saat ini, seperti kita ketahui bersama karena ini masih pandemi, semua tahapan kita jalankan dengan protokol kesehatan secara ketat. Dan ini kita sudah mulai sejak Musrenbang di kelurahan kemarin. Yang kedua, juga pada masa pelaksanaan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, makanya hari ini Musrenbang RKPD Kota Blitar di Kecamatan Kepanjen Kidul dilaksanakan 1, biasanya malam, kita alihkan siang. Waktunya terbatas atau tidak sampai 2-3 jam, paling 2 jam sudah selesai. Tempatnya
tidak terpusat dalam satu tempat, tapi kita bagi di 4 titik lokasi. Di aula sini bidang infrastruktur, di Panti PKK Kecamatan ada, di Kelurahan Bendo, dan di Kelurahan Kauman. Hal ini dikandung maksud juga memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki, biar tidak sia-sia ketika pemerintah kota sudah membangun jaringan FO, memberikan TV Android, WiFi di beberapa tempat, kita bisa memanfaatkan ini. Apalagi kita sudah mendeklarkan Kota Blitar sebagai smart city nantinya. Yang ketiga nanti diskusinya juga sangat singkat karena dari beberapa OPD, mohon maaf sebelumnya kami nyapa juga dari 24 OPD yang saat ini mengikuti Zoom meeting untuk mengikuti musren hari ini. Terima kasih, selamat. Mohon nanti teman-teman dari OPD bisa memberikan masukan, menelaah dari usulan di masing-masing kelompok yang ada di DSP Kecamatan Kepanjen Kidul yang saat ini mengikuti dari OPD-nya masing-masing. Yang kedua, terkait dengan tahapan Bapak Kepala Bapeda, Bapak Ibu anggota DPRD yang saya hormati, dari usulan RW, RT yang musren di kelurahan kemarin sekitar 776 sekecamatan, karena terbatas harus sekarang masuk di SIPD di kementerian, akhirnya harus di ranking, ada prioritasnya, namanya DSP di kelurahan dan nanti DSP di kecamatan. Dari DSP kelurahan ada 300, jadi dari 776 sekian itu terekap di DSP kelurahan menjadi 325 karena jumlahnya 2 kali jumlah RW di kelurahan di masing-masing bidang, ada 4 bidang. Merucut di kecamatan yang diusulkan menjadi DSP kecamatan menjadi 20 karena kita punya 7 kelurahan menjadi 2 kali jumlah kelurahan per bidang. Jadi masing-masing bidang ada 15 usulan. Ini mekanismenya, akhirnya nanti ketika tahun depan ada perencanaan berikutnya sudah tersistem. Artinya usulannya mesti akan terekod karena ini menjadi sistem pembangunan yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui SIPD itu. Itu yang kedua. Yang ketiga dari DSP Kecamatan 60 tadi, kita mengelompokkan ada 4 bidang. Jadi ada 4 bidang, infrastruktur ada 111 usulan atau 34%, ekonomi dan pembangunan manusia usulannya ada 25%, dan sosbud ada 16%. Itu pengelompokan dari DSP yang diusulkan dari kelurahan menjadi DSP kecamatan yang hari ini akan ditelaah, akan didiskusikan dengan 24 OPD mitra di bidang 4 bidang tersebut dari OPD-nya. Itu yang terkait dengan Musrenbang, harapan kami paling tidak Musrenbang meskipun secara virtual tapi rohnya tetap tercapai karena ini menjadi tahapan yang tidak bisa ditinggalkan dalam mekanisme perencanaan pembangunan di Kota Blitar. Yang kedua yang perlu kami informasikan, ada bapak-bapak dan ibu dari DPRD terkait dengan kondisi kekinian di wilayah kita yang perlu segera penanganan, ada 3 hal. 1, musren tahun kemarin bahwa kita sudah menyampaikan juga ada 2 titik longsor di Kali Lahar. Dan alhamdulillah sudah kita usulkan dari ke provinsi, tahun anggaran 2020 tim BBWS-nya provinsi datang untuk mensurvei lokasi juga di awal tahun. Ternyata karena Maretnya pandemi, sampai sekarang tidak ada kabarnya. Maksud kami ini ada OPD, ada Bapak Kepala Bapeda, ada Dewan, ini PR besar karena teman-teman warga di sepanjang Kali Lahar sekarang sudah bergerak. Eman, kalau longsor kemarin sampai saat ini sudah setahun ini masih tertangani secara sederhana dari BPD, dari teman-teman Polres, dari warga dengan karung-karung tata itu. Mohon nanti bisa saling mengingatkan ke OPD di provinsinya. Saya kemarin sudah kontak yang mensurvei, dia janji mau meneruskan untuk cek kelanjutan kayak apa. Itu yang terkait hasil musren kemarin dan longsor itu ada tindak lanjutnya dan sudah sampai ke provinsi. Yang kedua, persoalan saat ini. Secara besaran ada 2, penanganan COVID-19 dan bencana. Yang COVID, terima kasih karena di BTT artinya tidak terbatas pada mekanisme penganggaran, ada dana untuk penanganan itu dan kami nanti mengharapkan
Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Lurah, dengan perangkat yang ada sekarang ini ikut Zoom semuanya. Nanti di akhir paparan saya akan saya sampaikan beberapa yang perlu kita kuatkan dalam penanganan itu. Harapan kami di OPD juga sama, karena kami selain menjalankan fungsi OPD, melayani Bapak Ibu dari OPD, juga menangani pandemi COVID yang sekian banyak yang terus terangnya belum ada akhirnya ini. Yang kedua, bencana. Kemarin di Mendo juga ada bencana yang luar biasa, rumahnya atapnya kena, pohon pule yang besar yang umurnya sudah ratusan tahun, alhamdulillah sudah tertangani, warga sudah kerja bakti dan sudah kita usulkan ke Kesbang dan Perumahan. Informasi terakhir nanti akan juga ada dibantu untuk penanganan. Meskipun warga sekarang ini sudah bergerak untuk membantu apa yang bisa ditangani, karena sekarang musim hujan masih tetap berlangsung, biar rumah tangganya tetap jalan, tidak terganggu karena hujan. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Biasanya wong Jawa kan wis to, nemen pun nek saya alhamdulillah sih ora ana apa-apa nih. Itu yang terkait dengan persoalan saat ini. Yang terakhir, usulan tahun depan yang tuan Pak Sidik, kali lahar seperti yang saya sampaikan beberapa minggu terakhir, selain di Kemanjen Lor, di Sentul juga bergerak untuk menata, karena ternyata di belakang kita kali lahar itu, setelah kemarin saya lihat banyak longsor sekarang, tidak tertangani. Ya karena di belakang jauh, nggak kelihatan, akhirnya buang sampah sembarang saja, tapi itu bisa dimanfaatkan. Kemarin ada ide teman-teman dibuat seperti rafting, kalinya itu bagus loh, artinya di beberapa titik itu banyak sumbernya. Ini kan perlu dikaji, tidak cukup hanya kecamatan kelurahan, tapi perlu ada betul-betul kajian. Bisa mengkreatkan, di sana ada Taman Sentul, sampainya nanti mungkin di Sumber Udel, kan asik. Orang dah masuk sana, nanti harus keluar atau naik, Sumber Udel ada kolam renangnya, kan bisa diintegrasikan. Dan ini perlu kajian biar jelas tenan untuk penataan ke depan, tidak hanya sekedar parsial. Mungkin itu nanti yang perlu kita titipkan. Yang kedua, terkait dengan dana RT, mungkin nanti Pak Citik juga bisa menginformasikan. Kami masih sering ditanya iya Pak Camat, jadi ini per RT anak 50 juta. Nanti mumpung ada beliau, nanti kan ini kan perencanaan 2022, nanti kan bisa diinformasikan Ibu. Yang terakhir terkait dengan kondisi di kecamatan kita Pak, dan di belakang ini kan masih ada tanah eks bengkok. Dan ini menjadi akses utamanya ya sebelah itu, hanya berapa cengkal, 100-an kayaknya, di belakangnya sungai. Nah, ini kalau bisa ditata ulang, ini kita kemarin di PAK ini ada anggaran untuk menata ulang master plan ini. Meskipun memang kami yakin tidak cukup setahun 2 tahun, bisa jadi 5 tahun, paling enggak penataan ke depan perlu clear, bisa dipakai untuk gedung yang representatif, perkantoran, karena ini sejak awal miliknya dinas provinsi, belum ada perubahan atau pembangunan yang lainnya. Biar tambah sulam pun tetap terencana untuk kedepannya. Itu yang terkait dengan Musrenbang. Yang terakhir terkait dengan penanganan pandemi yang perlu kami informasikan, Bapak Ibu semuanya, kondisi saat ini di pandemi, kecamatan kita itu totalnya sejak awal sampai sekarang sudah 442 yang terkonfirm. Yang meninggal sudah 15, dulu kita banggakan Kelurahan Ngadirejo masih 0, sekarang tidak ada. Artinya semua kelurahan ada konfirmnya. 1 bulan terakhir ternyata sudah 22 yang di Ngadirejo. Ini PR besar kita untuk menangani bersama. Tidak cukup pemerintah, tetapi bergerak untuk masyarakat semuanya. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan bersama terkait dengan peran masyarakat dalam penanganan pandemi COVID ini. 1, sebelum terjadi konfirm, artinya ketika masyarakat ada yang terkonfirm, ada peran penting yang perlu dijalankan. 1, di lingkungan itu tetap tenang, jangan takut. Artinya, boleh, saya kena, udah. Sekarang kita tetap tenang, bantu kita untuk tracing, mantonya. Peduli, ikut menjaga biar yang isolasi itu tidak kemana-mana. Kan kalau udah yang confirm mesti ada yang pindah ke rumis. Yang kontak erat keluarga itu yang perlu kita bantu. Tetap di rumah, ewangin jogo. Peduli, kalau ada dia butuhnya bumbu masak kan lingkungan bisa. Peduli tidak harus didatangi, kan ada grup WA bisa. Kami pemerintah akan menjamin ketika masa isolasi sebelum swabnya keluar,
akan diberikan makan 3 kali dari dinas sosial. Kami dari kecamatan membantu untuk kebutuhan barang material seperti minyak goreng, kecap, gula, kopi, dan jenisnya itu. Dan lingkungan sekitar bisa nambahi ketika butuh bumbu masak dan sejenisnya itu. Itu yang peran di ketika ada seperti itu. Saat terkonfirm paling enggak Bapak Ibu sudah untuk saat ini rumah isolasi juga terbatas, apalagi rumah sakit di sana sudah dipasang tendanya. Tolong ketika ada yang perlu ini udah mulai menyiapkan ketangguhan di lingkungannya. Kalau ada masyarakat di kelurahannya yang terkonfirm rumahnya tidak layak, padat penduduk, sementara di rumah isolasi juga penuh, biar tidak menyebar kemana-mana, usahakan di masing-masing kelurahan itu sudah kita mulai mikirkan ada tempat untuk isolasi tadi. Misalnya di rumah si Akon dua rumah loro ngosong, ayo didekati biar bisa untuk tonggone sendiri, keluarga atau lingkungan kelurahan sendiri, bukan untuk orang lain. Paling enggak menunggu ketika rumis kosong bisa digeser itu. Artinya biar tertangani dan nanti petugas kesehatan juga mudah untuk memantaunya. Yang terakhir terkait dengan setelah confirm sudah selesai masa isolasi, pulang, tolong tetap dibantu kami. Ojo malah sampai saya confirm ojo cedak-cedak, nggak boleh. Ini semuanya bisa terkena, semuanya bisa menulari. Makanya kita harus ada empati semuanya. Saat ini mungkin yang bersangkutan, tapi bisa jadi kita yang kena. Maka ini tolong bisa dibantu, bisa diterima dengan tetap mengingatkan untuk protokol kesehatannya. Kita ikut membantu menjelaskan kepada tetangga kita kalau yang mereka sudah sembuh. Ingatkan juga, kita membantu mengingatkan yang bersangkutan kalau kemana juga pakai protokol kesehatannya. Itu yang perlu kita involve peran masyarakat dalam penanganan pandemi. Di akhir ini ada langkah yang mungkin karena dari 1.528 yang terkonfirm saat ini, klaster yang paling banyak itu keluarga. Keluarga itu bukan berarti ya semua, ketika ada yang confirm otomatis kontak keluarga ya suami, istri atau anaknya tuh 90% mesti akan terkonfirm juga. Nah, ini yang perlu kita langkah antisipasinya. 1, jika tidak perlu sekali jangan keluar rumah. Artinya ketika Bapak polisi, TNI, kami yang operasi di sana di KPK kan kok sok di sana banyak, ya karena tadi di rumah nggak terkontrol. Makanya kita bisa mengingatkan di keluarganya. Nek nggak penting usah metu. Yang kedua, jika ada gejala, gunakan masker meskipun di dalam rumah. Ini yang menjadi penting karena kita kadang, alah wis tonggone dhewe, bendino ketemu lah. Ini yang wis nggak usah pakai masker. Ini yang menjadi kendala itu. Yang ketiga, tetap terapkan protokol kesehatan saat menerima kunjungan orang yang ke rumah misalnya. Enek tamu dulure dhewe sekalipun toh. Mergo saka luar kecamatan atau luar kelurahan, tolong tetap kita pakai itu. Yang terakhir, batasi mobilitas, paling tidak jenuh, biar cepat berakhir, paling tidak kita juga kalau enggak usah piknik dulu, enggak usah rekreasi dulu, ini enggak penting-penting benar. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Selamat bermusyawarah. Semoga pandemi ini segala berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mohon berkenan Kepala Bapeda Kota Blitar untuk menyampaikan sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi Musrenbang RKPD tahun 2022 tingkat Kecamatan Kepanjen Kidul pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak HM Sidik SSMAP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para anggota
Dewan dari Dapil Panjen Kidul, Pak Pur, ada Bu Weli, Pak Yudi, Mas Hendi, Mas Guntur, terima kasih kehadirannya. Jadi ayam ini ketumbas para senior, semoga acaranya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga menghasilkan prioritas program kegiatan untuk nantinya agar di tahun 2022 Blitar ini lebih baik, lebih sehat. Amin. Kemudian yang saya hormati Pak Camat beserta perangkat di bawahnya, baik yang kecamatan, Pak Lurah, dan perangkatnya, LPMK, RW, RT, dan tokoh masyarakat. Juga yang saya hormati forum koordinasi tingkat kecamatan, ada Bu Dokter, ada Pak Polri, ada Pak TNI, ada dari Kemenag, dari KUA, yang tentu kehadirannya ini membahagiakan bagi kita semua, karena harapannya dengan pertemuan seperti ini, silaturahminya berjalan dengan baik, berbagai hal bisa diatasi secara bersama-sama, dan Pak Camat ini lebih ringan dalam melayani masyarakat. Kemudian juga yang saya hormati para kepala OPD yang mungkin kehadirannya diwakili oleh para kasubag program di masing-masing OPD. Terima kasih telah mengikuti kegiatan ini, dan semoga panjenengan bisa merespon apa yang menjadi prioritas dari Kecamatan Kepanjen Kidul, yang ini tentu tidak hanya hari ini, tetapi 2 hari ke depan juga masih ada di Sukorejo dan di Sametan. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan, dan apa yang kita lakukan ini seluruhnya tercatat sebagai amal kebaikan, sebagai amal hasanah. Ada 2 hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, akan saya jelaskan tentang posisi saat ini. Kita sedang berada pada penghujung RPJM kita. Artinya RPJM kita ini sudah hampir habis, gitu ya. Tepatnya nanti pada bulan Februari, dan kemudian disusun lagi yang wajib, yang harus dilakukan 6 bulan setelah wali kota dan wakil wali kota terpilih dilantik. Ancer-ancernya, kalau insya Allah dilantik pada bulan Februari, maka bulan Agustus ini sudah harus masuk menjadi alam yang apa menjadi visi misi dari wali kota terpilih. Saat ini kita sedang menyusun RPJM teknokratik istilahnya, dan sudah sampai pada ranwal, yang ini seiring dengan masing-masing OPD termasuk kecamatan menyusun renstra OPD. Jadi nanti Pak Camat ini seiring RPJM-nya dan renstra OPD ini bersamaan, sehingga nanti bisa sinkron. Tentang apa yang harus kita lakukan, itu yang harus saya jelaskan yang kedua. Kemudian, ini berlakunya yang kita bicarakan saat ini, itu panjang, gitu ya, masih cukup pembahasannya, waktunya, dan harus disinergikan dengan produk-produk yang saat ini disusunnya adalah RKPD. Makanya ini namanya Musrembang RKPD, gitu ya, dengan RPJMD yang saat ini sedang disusun. Nanti tentu akan masuk kepada panjenengan Bapak, Ibu, anggota Dewan, yang pembahasannya membutuhkan penelaahan lebih dalam, karena nanti harus ada keterpaduan, gitu ya,
antara RPJM teknokratik dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota terpilih. Yang pelaksanaannya diharapkan nanti pada 2022 bulan Januari itu RPJM-nya sudah baru, gitu ya, dan APBD-nya itu juga sudah baru berdasarkan itu. Oleh karena itu harapannya tadi Pak Camat menyampaikan ada GSP berbagai hal, kalau tidak salah nanti ini dibagi 4 kelompok ya, atau 3 kelompok gitu ya, baik itu ekonomi, infrastruktur, kemudian sosial, budaya, dan yang ada di internal pemerintahan. Jadi bagaimana agar pemerintah ini berjalan dengan baik. Anter-anternya nanti, gitu ya. Semoga Bu Dokter ini berjalan dengan baik vaksinnya. Kita nanti di tahun 2022, ya, itu sudah harapannya kita masuk ke alam pemulihan ekonomi. Sekarang memang panglimanya masih kesehatan di terdepan, gitu ya, Pak TNI dan Pak Polri ini sangat serius bersama-sama menangani itu, dan berbagai upaya dilakukan yang Pak Camat jelaskan di depan tadi, dan sekarang masyarakat sudah dengan partisipasinya juga gayung bersambut ikut melakukan. Semoga di tahun 2022 kita nanti sudah bisa memulihkan recovery ekonomi kita, dan tentu diawali dengan pembangunan masyarakat. Ada 6 yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi yang dari prioritas unggulan atau yang jadi angle-nya tadi itu diwujudkan dengan berbagai program itu. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, yang bersih, yang tentunya ini berbasis teknologi informasi, termasuk hari ini sudah memulai mengimplementasikan itu, dan ke depan mungkin harus lebih masif lagi. Berikutnya adalah penguatan ekonomi melalui perdagangan dan jasa serta pariwisata yang berbasis digital. Ini Pak Riman dan grupnya dan domainnya ini yang akan memfasilitasi itu. Dan kalau di Kecamatan Panjen Kidul ini ada yang lebih bernuansa itu, untuk dapatnya dikoordinasikan dengan OPD terkait. Yang berikutnya adalah peningkatan nilai-nilai religius dan sosial dalam kerangka lingkungan yang kondusif, dinamis, dan demokratis. Berikutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Pak Pur, ini saya pikir penting gitu ya untuk panjenengan dan teman-teman yang lain untuk meningkatkan akses pendidikan kita kalau masih kurang optimal, untuk meningkatkan tata kelola dan mutu pendidikan yang ada di kita, termasuk di dalamnya adalah ada kesehatan. Kemudian adalah peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Saya selalu mendapatkan kiriman dari perangkat kecamatan di sini, yaitu Mas Yanu. Terima kasih panjenengan memelopori gerakan-gerakan di masyarakat maupun di Sungai Lahar, yang itu harapannya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi masyarakat kita, sehingga bisa disengkuyung bersama-sama. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini, semua itu, program-program itu, harapannya itu harus mengandung unsur keberagaman, harus mengandung unsur religius, dan harus mengandung unsur nasionalisme. Jadi kalau yang kemarin ada keren itu kira-kira itu singkatannya. Jadi
keberagaman religius dan nasionalis. Jadi semua yang di prioritas program itu harapannya dipayungi oleh semangat itu semua. Kemudian dalam mewujudkan ini, Pak Camat, Pak Lurah, dan seluruh perangkat, ini ada 3 jalur. Yang pertama adalah melalui jalur yang dianggarkan oleh OPD. Saya ulangi lagi, yang dianggarkan infrastruktur oleh PUPR, oleh Perkim, kemudian oleh LH, dan seterusnya. Kemudian yang dilakukan oleh kecamatan dan kelurahan, yang mungkin nanti juga sudah mulai muncul apa yang disampaikan Pak Camat terkait anggaran-anggaran yang untuk RT tadi. Ini sedang kita upayakan untuk itu bisa teralokasikan dengan baik, sehingga bisa diwujudkan, dan mungkin beberapa yang dimusrenbangkan ya, saat ini prioritasnya sebagian bisa ditangani dari anggaran-anggaran yang seperti itu. Kemudian ini yang baru, ya sebetulnya tidak baru, tapi diberi nama yang saat ini mulai muncul itu adalah Pokir Dewan. Jadi bapak-bapak anggota Dewan ini itu salah satu tugasnya adalah mensejahterakan yang ada di dapilnya. Ya. Nah, ini adalah legal, ya, formal, ada aturannya, dan itu juga sedang diproses, yang harapannya di musrenbang tingkat kota, nanti itu bisa diekspos sekalian, mana-mana yang nanti tahun 2022 itu digarap melalui jalur Pokir. Kita doa bersama-sama, Bu Eli. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita selalu berupaya saling dukung-mendukung, dan harapannya di tahun 2022 itu nanti RPJMD-nya baru, semangatnya baru, apbd-nya baru, dan semoga saja pandemi sudah mulai menurun dan kita recovery ekonomi, reformasi di berbagai bidang, dan semoga Kota Blitar ini semakin keberagamannya muncul, religiusnya bagus, dan lebih nasionalis. Saya ulangi lagi, lebih beragam apa yang kita lakukan, lebih religius, dan lebih nasionalis. Itu yang bisa saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Musrenbang RKPD Kecamatan Kepanjen Kidul tahun 2021 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, semoga acaranya berjalan lancar dan mendapat aunah pertolongan dari Allah SWT. Selamat pagi, dalam salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pembukaan musrenbang FKPD tingkat kecamatan Kepanjen Kidul telah selesai dan akan dilanjutkan dengan diskusi dari masing-masing bidang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Acara kami break sejenak. Untuk masing-masing OPD bisa dimasukkan ke dalam masing-masing kelompok, dan untuk memandu kegiatan pada diskusi ini nanti kami serahkan kepada Bapak Sekcam, Bapak Indra. Waktu sepenuhnya kami serahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dari UPD, apakah suara kami bisa didengarkan? Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari OPD, yang kami hormati Bapak Lurah, Bapak Sekkel, Kasih Pemas Bank, dan putusan dari Kelurahan dalam hal ini kelompok 4, yaitu dari Kelurahan Panjenlor dan Ngadirejo. Langsung saja, ini kita ingin mendengarkan masukan dari OPD. Yang pertama, monggo Dinas Lingkungan Hidup. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sampun. Ya, kita dengarkan. Itu tentunya tetap kita memberikan internet gratis bagi masyarakat. Halo, bisa dengar suara saya? Dengar. Oke. Tidak ada usulan satupun dalam ini di SP-nya. Tapi untuk program kedepannya, Kominfo untuk nanti ada pembangunan internet di area publik dan sebagian pos kampling tetap kita jalankan tahun 2022. Mungkin itu Pak untuk anunya. Kedepannya ada pembangunan di area publik. Terima kasih Bapak Mahyudi dari Kominfo, itu yang sangat ditunggu-tunggu dari masyarakat di masyarakat. Terima kasih supportnya. Jadi untuk biar gini sebetulnya, walaupun gini, biar kami juga untuk menganggarkan ada dasarnya. Kalau bisa ada satu usulan dari kelurahan atau kecamatan biar kami bisa disupport untuk dukung untuk penganggaran tahun 2022. Itu bisa nggak untuk undian? Jadi biar programnya bukan dari Kominfo aja, nanti biar ada peran dari masyarakat, usulan dari masyarakat. Kalau seperti itu bagaimana Pak Sekda? Halo. Jadi, kita tangkap nanti kita diskusikan biar bisa menjadi DSP-nya kecamatan.
Iya, seperti itu. Nggih, sama CCTV Pak mungkin ada. Oh, nanti anu aja gabung jadi satu, Ya. jaringan dan CCTV gitu ya. Ya, internet. Biar bisa jadi satu usulan. Nggih, ya, itu dari Kominfo Pak. Terima kasih. Oke. Halo Peng, Peng. Wih. Iya. Langsung aja. Langsung aja, aku sih mimpin gitu. Langsung. Awakmu kan ada di host kamu. Awakmu ada di host. Ya, terima kasih. Awas dari kelurahan terkait DSP kecamatan. Berikutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Monggo yang mewakili. DSP Kecamatan Panjen Kidul yang telah dikirim dan kita cermati ada 11 usulan. Di mana setelah kita cermati ada beberapa yang rencana kita laksanakan di tahun 2021, yaitu yang nomor 3. Tapi mungkin kita perlu cek dulu lokasinya apakah benar yang berusulnya atau nah, yang jalan-jalan itu kalau nggak salah yang kita rencanakan itu di Taman Guntur. Terus untuk yang nomor 6 trotoar di Jalan Maghrib depan trotoar Jalan Maghrib di Dinas PU pada tahun 2021 ini ada rencana rehabilitasi trotoar di Jalan Maghrib, namun lokasinya di pertigaan Jalan Anggrek sampai dengan Jalan Teratai. Terus yang pembangunan dapur di Kelurahan Hijau pada tahun 2020 kemarin di PAPBD kita sudah ada pembangunan dapur Kelurahan Hijau. Itu di perbatasan dengan kabupaten, tepatnya di Jalan Sukamani. Untuk yang lainnya, untuk yang nomor 1 dan 2 ini, kalau dilihat dari kewenangannya, ini harusnya masuk di Dinas Perumahan Rakyat karena ini termasuk jalan lingkungan. Untuk yang nomor 1 dan 2, terus untuk yang nomor 8, karena itu pengadaan hukum serbaguna di Pengandudo mungkin bisa dimasukkan di renjanya kelurahan atau kecamatan saja. Untuk yang lain mungkin kita perlu cek lokasi dulu apakah lokasi tersebut memang perlu penanganan segera atau tidak. Kemudian misalnya juga ada membuat dan misalnya produksi tapi kita perlu memastikan kita harus betul-betul lapangan dan untuk memastikan barang siapa dari DPR atau semuanya. Jadi kita nanti perlu melakukan studi lokasi. Oke, ada masukan lainnya dari Dinas PU? Lokasi di Jalan Raya Ketinggian ini berada di Taman Guntur. Sementara yang di Dekat Rahmat itu adalah tempat terlupa. Tidak demikian.
Dari PU. Gimana ada masukan lain dari PU? Sampun? Dinas PU. Oke, metu bisa enggak? Cek. Cek. PU dimut. Ya. Oh, tapi suaranya. Tahu toh. Oh, enggak perlu ngono. Speaker biasa. Ya. Monggo melanjutkan ke Dinas Perumahan Rakyat. Mungkin ada masukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan dokumen yang kami terima untuk draft DSP di bidang infrastruktur ada 2, yaitu nomor 12 dan 13. Jadi menurut penilaian kami, kalau untuk yang nomor 12 yaitu penataan tempat yang belum terlihat indah di utara lapangan di Kelurahan Bendo, itu kewenangannya ada di Dispora. Okay. Terus untuk yang nomor 13, rumah tidak layak huni untuk warga miskin, ada 2 unit di Kelurahan Kepanjen Lor. Jadi kami perlu nama dan NIK agar kami bisa mencocokkan dengan database kami, apakah sudah masuk atau belum. Kalau memang belum, nanti bisa diusulkan. Kalau sudah masuk, berarti masuk daftar tunggu untuk pelaksanaan. Lalu untuk nomor 2 itu ada sebenarnya yang ininya ke penanggung jawabnya ke Dinas PUPR. Cuman kemungkinan nanti kita perlu cek lapangan juga karena bisa jadi itu di wilayah permukiman, jadi bisa masuk di perumahan rakyat. Ya, mungkin itu aja Pak Pimpinan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon Dinas PUPR untuk, mohon maaf sekali lagi untuk mengulangi. Mohon Dinas PUPR. Dari yang nomor 1 dan 2 itu kalau dilihat dari kewenangannya itu masuk jalan pemerintahan, mungkin itu bisa masuk di Dinas Perumahan Rakyat. Siap. Untuk nomor 3 itu ada kalau dekat IPA Rahmat Yamin. Itu lokasi Jalan Cakranurang RT 3 RW 4. Di tahun 2021 ini Dinas PU ada rencana pembangunan laut tapi di dekat Taman Sentul. Terus untuk yang nomor 6 trotoar Jalan Matre di tahun 2021 ini Dinas PU ada rencana pembangunan trotoar Jalan Matre, namun lokasinya yaitu di pertigaan Jalan Anggrek sampai dengan Jalan Trafek sisi utara. Untuk yang nomor 10 di tahun 2020 kemarin Dinas PU sudah melaksanakan pembangunan gapura di Kelurahan Ngerejo, tepatnya di perbatasan Jalan Cipemali dengan Kabupaten. Untuk yang nomor 8 yaitu pembangunan Serbaguna, karena ini lokasi di kelurahan, mungkin bisa dimasukkan di rendanya kecamatan atau kelurahan. Untuk yang lain kita perlu cek lokasi dulu
apakah pelaksanaan tersebut memang urgent atau prioritas untuk dilakukan perbaikan. Mungkin itu saja Pak yang bisa disampaikan dari Dinas PU. Oke, terima kasih. Bisa kami tangkap. Selanjutnya Dinas Perhubungan. Monggo Dinas Perhubungan. Monggo Dinas Perhubungan. 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 Perma bingung sih. Dinas Perhubungan ada? Monggo Dinas Perhubungan. Anak kelas gak ada suara. Di. Mungkin terima kasih atas masukan dari rekan-rekan. Terima kasih masukan dari rekan-rekan OPD. Di sini rekan-rekan kelurahan maupun utusan kelurahan sampun anu nggih. Nanti mungkin ada DSP yang harus kita masukkan, yaitu terkait di ada satu yang harus kita masukkan yang di sini belum untuk 2022, yaitu untuk statistik, yaitu pemasangan jaringan di RW dan CCTV area publik di area publik. Pripun? Nanti di seluruh RT RW akan ada pemasangan jaringan. Pripun masyarakat dari kelurahan maupun warga ada yang menanggapi putusan dari kelurahan untuk kita angkat menjadi salah satu DSP kecamatan. Pripun? Jaringan internet CCTV. Iya, semua. Ini untuk usulan dari kita biar nanti OPD ini bisa, ini ada usulan dari masyarakat seperti itu. Dimasukkan ke satu DSP. Jadi gini aja, kita masukkan seolah-olah itu usulan dari masyarakat. Itu loh, kita kesepakatannya dari jenengan. Tapi karena DSP kecamatan kan dibatasi maksimal 15. Mungkin nanti dari yang 15 yang tergeser. Tapi tetap masuk DSP-nya kelurahan. Jadi nanti kita tata lagi dengan fasilitas yang bukan dari beberapa yang kira-kira bisa kita masukkan. Tapi yang bagian masuk DSP-nya keluar.
karena beberapa ide mungkin belum masuk ke itu ya Pak. Beberapa dinas yang katanya kalau dinas PU dan PR yang banyak, tapi dinas yang lainnya tapi tetap nanti pada waktu nanti yang masukan adalah biasanya besar. Cuma yang skala prioritas kan dibatasi nanti yang masuk. Bentar ya. Dan ini ada satu apa namanya yang masuk di SP kecamatan tapi harus sebenarnya nggak harus masuk. Nggak ada suaranya Pak Sekjam. Halo. Halo. Ampun ya. Mungkin itu tadi sudah ada kesepakatan dari OPD, dari Kominfo, nanti kita masuk dalam SP kecamatan Yudi. Terus yang kedua ada yang memang harus di SP seperti tadi nomor 8 ini masuk renjanya kecamatan, dan yang nomor 12 tadi juga ini bukan di Pera tetapi di apa namanya di Pura, bukan di Pera. Untuk yang terakhir ini kurang afdol kalau dari Bapeda tidak memberikan arahan. Monggo Mas Setio untuk memberikan arahannya pada kami semuanya. Kami persilahkan. Mas Setio. Suaranya sudah besarkan Pak Sek, nggak begitu kedengaran. Halo. Ampun. Kurang besar dikit, volumenya besarkan. Tes. Halo, halo. Tes, tes. Ya udah cukup. Cukup ya. Monggo Mas Setio dari Bapeda untuk memberikan arahan pada kami yang dari kecamatan. Mikrofonnya di Mas Setio. Pak Tio, dengar suara saya Pak Tio? Iya Pak Wah, terdengar jelas kalau itu diminta pengarahan dari Bapeda, pengarahan. Diarahkan kemana Pak Wah? Enggak, maksudnya Bapeda memberi arahan kepada kecamatan masalah infrastruktur.
Ya, Pak Sekjam tadi seperti itu. Ya. Oh, ngoten. Nggih. Monggo. Dipersilakan Pak Tio. Nggih, sedap. Pak Sek, dari situ sudah terdengar nggih? Kecamatan Panjen Kidul. Oh, siap. Ini tadi saya masuk di kelompok ini kan agak terlambat. Posisi dari kelompok sini, DSP yang dari kelurahan-kelurahan, apakah dari kecamatan sudah menyusun skala prioritasnya seperti apa, Pak Sek? Untuk skala prioritas dan yang kita bagikan adalah draft DSP-nya. Pak Nanang tidak terdengar. Tes. Jadi monggo, sekarang terdengar. Ini Mas Tio, jadi kemarin kita sudah diskusi dengan kasih Pemasbang kelurahan untuk menyusun DSP-nya draft DSP kecamatan. Cuma yang DSP-nya kelurahan kemarin ada beberapa yang kita benahi dan insya Allah sekarang mungkin sudah tersusun skala prioritasnya. Sudah disampaikan ke OPD masing-masing, Pak Nanang? Yang draft DSP-nya kecamatan sudah. Nanti kalau kita setelah diskusi ini selesai, kita benahi lagi. Nanti kalau sudah fix, kita bagikan lagi DSP kecamatan maupun. Oh, oke. Ini siap. Berarti nanti dari hasil DSP yang dari Kecamatan Kepanjen Kidul, baik nanti ada juga masukan dalam forum ini, mungkin bisa dicermati oleh masing-masing OPD di kelompok ini, kegiatan-kegiatan atau usulan-usulan mana saja yang bisa diakomodir di 2022 nantinya. Nanti teknisnya, monggo Pak Nanang, benar tadi dari hasilnya ini disampaikan semua saja hasilnya di sini kepada masing-masing OPD untuk dilakukan pencermatan dan penelaan untuk usulan kegiatan di 2022. Mungkin seperti itu Pak Sek. Bisa dilanjut, monggo. Halo. Halo, terdengar nggih? Terdengar. Oke, Bun. Terima kasih rekan-rekan OPD semuanya. Oleh karena itu, DSP ini akan kami perbaiki dan hasilnya akan kami kirimkan ke semua OPD yang terkait. Oke. Oleh karena itu, diskusi ini kami tutup dan terima kasih atas kerjasamanya semua OPD. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, Ibu dari Dinas P2, Bu. Dispora dulu aja, nggih. Dari Dinas Dispora dari 3 item ya, untuk Dinas Dispora bisa Ibu Rina. Ibu Rina bisa mendengar ya? Iya. Kita ada 3 permasalahan di sini ya. 1, kurangnya pengetahuan kapasitas servis AC dan servis HP. 2, adanya pemuda yang masih teknologi bagi generasi muda. Ini wujud dari nanti pelatihan servis AC, servis HP, pelatihan bengkel, elektronik, dan pelatihan multimedia. Monggo Ibu Rina dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Terima kasih yang diberikan pada kami terkait usulan dari usulan ini ada 3 yaitu tentang kurangnya pengetahuan servis HP, 2 adanya pemuda yang belum bekerja, 3 kurangnya pengetahuan informasi teknologi bagi generasi muda, sehingga ini ada 3 ini adalah diusulkan pelatihan servis AC, servis HP, pelatihan bengkel elektro, dan pelatihan multimedia yang semuanya ini untuk pemuda, gitu, dari Kelurahan Kauman, Bendo, dan Panjen Lor. Nah ini kalau kita lihat ini memang sesuai dengan tugas pokok dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga, maka untuk ini kita tampung, kita akomodir, kita masukkan nanti dalam dokumen bahan kerjanya ya. Jadi seperti itu. Bu Rina, mungkin dari Kelurahan Cuma nanti ini benar-benar pemuda ya, nanti jangan sampai nanti usianya itu melewati dari usianya pemuda. Jadi nanti seperti itu. Ya, mengatakan aja singkat dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi. Monggo nanti masih ada pertanyaan. Monggo. Oke, monggo. Monggo dari Kelurahan Kauman mungkin untuk pelatihan ini servis AC dan HP, monggo. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, terima kasih Bu Rina. Ternyata tidak ada pertanyaan karena sudah difasilitasi untuk pelatihan dan semuanya dari pemuda. Matur suwun atas respon dari Ibu Rina dari Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga. Berikutnya untuk P2, P3A, P2 dan KB. Ini ada 1, 2, 3, oke. Untuk 3 item. Kegiatan pembinaan kearsipan berupa sosialisasi, baik sosialisasi ke OPD ataupun ke masyarakat. Jadi ketika ada usulan seperti ini, nanti akan kami bicarakan di lingkup internal Dinas Perpusip untuk sasaran kegiatan di tahun 2022, kita bisa melakukan pelatihan atau pembinaan kearsipan di lingkup warga atau pelatihan kearsipan bagi pengelolaan arsip keluarga di lingkungan kelurahan. Jadi nanti kita akan fokuskan sasarannya pada setiap kecamatan, kemudian pada warga yang ada di kelurahan. Seperti itu. Dan kemudian mengenai pengadaan sarana ini sesuai dengan pelimpahan kewenangan urusan kearsipan yang mana telah kami tindak lanjuti ke bagian tata pemerintahan dan nantinya akan disusun di dalam raperwal mengenai pelimpahan urusan. Nah, di situ mengenai urusan kearsipan itu yang disepakati untuk dilimpahkan
Kemudian yang kedua, mengenai hal tersebut juga sudah diakomodir di dalam Skep Mendagri nomor 050/378 tahun 2020 bahwa di dalam hasil pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur program kegiatan itu di setiap OPD atau di setiap pencipta arsip termasuk kecamatan dan kelurahan itu telah difasilitasi satu rekening mengenai penatausahaan pengelolaan arsip dinamis di mana di dalamnya bisa dipergunakan untuk berbagai kegiatan kearsipan. Salah satunya pengadaan sarana kearsipan baik berupa almari ataupun sarana kearsipan yang lain. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya bisa tetap dengan koordinasi lembaga kearsipan daerah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk pelatihan akan kami usahakan untuk diakomodir di tahun 2022. Kemudian mengenai pengadaan belanja modal, pengadaan sarana, itu nanti bisa diakomodir oleh kecamatan ataupun kelurahan sebagai pencipta arsip, dan hal ini sudah sesuai dengan Skep Mendagri nomor 050/3708 tahun 2020. Mungkin seperti itu. Apakah masih ada yang perlu kami klarifikasi? Terima kasih Bu Farida. Ini untuk pelatihan kearsipan, ini kalau bisa satu kecamatan atau bahkan baru satu kelurahan. Ya. Nanti kami akan koordinasikan lebih lanjut untuk sasaran pelatihan. Mungkin nanti kita secara bertahap. Jadi satu kecamatan itu ada 7 kelurahan. Nanti mungkin di setiap kelurahan akan mengirimkan peserta dari setiap RT atau RW. Mungkin seperti itu, nggih. Ini kan yang terpenting itu sebenarnya untuk fasilitasi di RW RT, karena kalau juga anggarannya itu terbatas ya, kecamatan kelurahan juga terbatas. Berarti ini dinas kearsipan perpustakaan nggak bisa memfasilitasi ya, untuk pengadaan peralatan kearsipannya seperti sarpras, almari. Oh gitu. Kalau untuk yang sarana kearsipan selama ini yang kami sudah berikan bantuan fasilitasi adalah berupa box arsip maupun sarana simpan untuk digunakan di filing kabinet. Namun untuk yang berupa belanja modal itu memang kami tidak memberikan fasilitasi ke kecamatan dan kelurahan. Karena yang pertama tadi memang sudah ada pelimpahan kewenangan. Kemudian yang kedua, di dalam Skep Mendagri pun sudah berbunyi bahwa itu penata usaha. Bu Herlin dari Bappemas sudah mendengar saya. Bu Herlin Bappemas. Assalamualaikum Bu. Halo, Bapak dan Bapak Bapak.
Kelihatannya dari Kesbang tidak ada ini, dari Kesbang Pol BPD dan motor Pak Diki kalau mau monggo memberi masukan atau saran karena di BSP Kecamatan Kepanjen Kidul khususnya bidang sosial budaya dari Pak Budha kelihatannya kok nihil untuk ini bisa memberikan tanggapan atau masukan terkait. Oke. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa untuk anggaran tahun 2022 fokusnya adalah satu, pemulihan ekonomi karena menghadapi COVID. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dari tahun 2022, tahun pertama RPJMD, itu fokusnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu, apabila draft Bapeda kemudian nanti disepakati, apabila ada penambahan anggaran masing-masing pagu OPD, kami sebenarnya berharap prioritasnya itu ditujukan pada pemenuhan dua tema besar itu. Untuk sementara yang lain tetap dulu, tapi yang pemulihan ekonomi pasca COVID, mudah-mudahan setelah vaksinasi ini kasus COVID menurun, kemudian nanti fokusnya diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan tupoksi masing-masing. Monggo pemaknaan ini dalam arti yang sangat luas, tapi fokusnya tetap berada pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi kalau misalkan tahapan begitu, ini kita meletakkan fondasi di 2 tahun pertama, 2022 SDM-nya, 2023 infrastrukturnya. Bukan berarti yang lain tidak penting, tidak, tapi ini harus pilihan-pilihan. Nanti kami terus berusaha karena belum sampai pada keputusan akhir itu ada di APBD, masih sangat panjang prosesnya, ini di Musyawarah Kecamatan posisinya. Nanti kalau kemudian konsep kami disepakati, kemudian ada penambahan anggaran OPD, pagu dari secara keseluruhan, masing-masing mungkin berbeda nilainya, tapi kami berharap yang tambahan itu mohon berkenan dengan hormat untuk disesuaikan dengan tema pembangunan yang kami usung. Nanti kalau kemudian nanti ada evaluasi apapun itu, apakah LPPD, apakah kemudian ada sakit, ada reformasi birokrasi, kita pas tambahan anggaran sesuai dengan tema pembangunan. Saya kira sementara demikian, Pak. Mohon maaf, terima kasih. Pak Diki, terima kasih atas tanggapan dan masukan saran dari Bapak Budha dari dengan terkait dengan fokus tahun 2022 tentang pemulihan ekonomi pasca COVID ini. Terima kasih. Ini dari Bakesban, mungkin Bakesban bisa menanggapi. Pak Diki, mohon maaf ada pertanyaan dari Bendo, bentar Diki. Ada pertanyaan dari LPMK Bendo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Diki, aku dari Bakesban. Kami dari perwakilan masyarakat Bendo ini mengharapkan dan menganjurkan untuk bisa pemerintah daerah memfasilitasi sekaligus ya juga merekap untuk persiapan wisata religi ke Bendo, karena di sana juga dicanangkan tiap tahun akan ditekar oleh pemerintah daerah untuk dijadikan wisata religi bulan Bendo ini. Mungkin Bapak bisa berpikir, bisa mempersiapkan, tapi itu juga memfasilitasi untuk bisa kesempurnaan daripada kondisi-kondisi yang ada di tempat Bendo. Yang kedua, rumah tangga tentang membuat kue, kurangnya pengetahuan tentang mengolah makanan, kurangnya informasi kapasitas perempuan dan membuat kue. Sehingga ini dari pelatihan mengolah makanan, pelatihan membuat kue, dan pelatihan membuat kue, mengolah makanan, membuat kue. Gitu. Dari Kelurahan Tanggung
dan Kelurahan Panjen Kidul. Di mana pada prinsipnya ini karena sesuai dengan tupoksi ini tadi dari Mbak Erlin, Bu Erlin itu mengakomodir ini dari program usulan ini, tetapi itu nanti diutamakan pada kepala rumah tangga perempuan. Ngaten. Nggih. Makanya ini pada ini diperhatikan itu bahwa untuk kepala keluarga perempuan diutamakan seperti itu. Ngaten nggih? Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan, monggo dari Pak. Nanti kita sampaikan ke Bu Erlin. Nggih. Ini nanti Dinas Pendidikan, ya. Dari ini, boten ada pertanyaan ya. Dari Mas, boten ada Bu. Oh iya. Bu Rina, ternyata semua sudah diakomodir, matur suwun. Makanya pada prinsipnya sama ya Pak ya. Kalau ada proposalnya baik kondisi itu kan tahu nanti akhirnya ya, tahu petanya lebih lengkap. Injih, matur nuwun. Proposal. Yes. Oke, sudah nih, guys. Yes, matur suwun Bu Rina, nggih atas yang Bapak Mas, guys. BP3A, P2KB, jangan Bapak Mas. Bukan Bapak Mas lagi. BP3A, P2KB. BP3A, P2KB. Oke, Bu Rina, matur suwun. Oke, sekarang dari bagian Kesra, ya. Mbak, nggak ada. Tidak sudah toh, tidak sudah. Tidak bahasa Blitarnya kewowokan begitu melaksanakan pekerjaan karena tidak melalui hibah rencananya Pak, tetap pada anggarannya pada DPA begitu. Sehingga konsekuensinya pertanggungjawabannya nanti sementara Pak dalam draft itu nanti masih tetap ikut DPA. Nah, kemudian khusus yang Mbah Bendo, kami harapkan kami disurati sebenarnya yang ada kesepakatan antara misalnya pengelola atau ahli waris atau kelurahan dan kecamatan yang kira-kira menjadikan kami memiliki dasar begitu. Kami pernah menerima surat yang kami sampaikan saja, pernah menerima surat yang itu belum ada persetujuan atau kesepakatan dengan Pak Lurah, Pak Camat, maka mungkin bisa dikirim ulang yang kira-kira sudah ada kesepakatan dengan Pak Lurah, Pak Camat, begitu, secara berjenjang, begitu. Kemudian nanti tentu bidang Litbang di Bapeda akan mengkaji, nanti keluar kajiannya, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan prioritas anggaran, begitu. Tapi jenis kriteria, kalau urutannya tetap harus lewat proses yang namanya kesiapan pembangunan fisiknya. Monggo, ini secara singkat seperti itu, nanti bisa kita sambung lewat kopi darat sambil ngopi begitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Kiki atas tanggapan dari pertanyaan warga Kelurahan Bedo terkait dengan wisata religi. Terima kasih Pak Kiki atas pencerahan. Kita lanjut ya, terkait dengan BSP tahun 2022 dari Kecamatan Panjen Kidul selesai nih Bu. Ini yang batas Bangpol BPD belum muncul. Karena batas bank tidak ada, kita kan sudah menunggu untuk tersambung, ternyata juga dari batas bank belum tersambung. Mungkin bisa mungkin ID-nya nggak nyambung ini. Bisa kita akhiri. Jadi gini, terima kasih Bapak Ibu, termasuk Pak Umum sudah melakukan acara. Jadi dan terima kasih kepada seluruh dinas, baik dinas sosial, dinas Dukcapil Beduk, dinas bermusik, Mbak Farida. Tadi sasaran kegiatan kan
rehab gedung TK Aba. Kan itu Nggih. tidak di. Nah ini pertanyaan saya ke dinas atau ke OPD atau ke ini gimana merupakan catatan daripada kelompok ini. Maksud saya usulan yang tidak bisa diakomodir tadi mau saya ganti dengan kegiatan pengadaan peralatan olahraga seperti olahraga tenis meja dan bola voli gitu Bu. Oh. Tapi cuma Mekaten Pak, kapasitas kami itu kan untuk lembaga yang sekolah dasar, maksudnya bidang pendidikan. Bidang pendidikan pun kalau jenengan peruntukannya itu untuk lembaga TK, untuk TK yang di TK Abanya itu nanti akan kami komunikasikan, itu nanti mungkin akan masuk di APE, alat peraga edukatif siswa. Tetapi kalau peruntukannya itu bukan untuk lembaga pendidikan, itu mungkin di dinas yang lain Pak usulannya, masuk ke dinas yang lain, mungkin dari pihak kecamatan bisa mengarahkan usulannya itu kan dimasukkan ke dinas yang mana. Akan tetapi untuk kapasitas kami itu tetap yang ada di bidang pendidikan. Kalau permintaan jenengan alihkan peralatan olahraga untuk TK Aba, nah itu nanti akan kami komunikasikan. Tetapi sebetulnya kemarin kan juga ini kita ada input hibah bansos, anggaran hibah bansos untuk program sekolah gratis. Nah, untuk anggaran sekolah gratis itu bisa dibuat pembelian peralatan olahraga yang ada di TK, Bapak. Makatan, Mbak. Sudah, terima kasih. Untuk peruntukannya apakah itu ke Dinas Pendidikan untuk lembaga sekolah pendidikan ataukah untuk masyarakat luas? Itu Pak yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pendidikan, bukan untuk umum. Kalau untuk umum dinasnya lain. Di Sora nanti di Jamir untuk leader kepada di Sora. Terima kasih Mbak Desi. Matur suwun dari Kesrai, bagian regional Kesrai, Pak Sek. Sering ke Kesrai. Jaga enggak? Mas. Jaga. Dari Kesra, regional Kesra, Pak Bandi. Pak Bandi sapa sing anu. Nggih. Jadi kalau tidak ada langsung kita ambil kesimpulan dari Pak Sekretaris. Monggo Pak Sekretaris untuk kesimpulannya dari tadi untuk permasalahan monggo.
Baik. Nggih, sudah nggih, matur suwun. Jadi sudah dijelaskan untuk kesimpulan nggih. Jadi karena ini sudah waktu menunjukkan pukul hampir jam 11 ya. Mohon maaf kalau tadi ada sedikit gangguan ya dari penayangan Zoom meeting ya. Matur suwun atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas kebersamaan untuk Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2022 untuk bidang pembangunan manusia dan masyarakat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.